Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Secara Sederhana, sebuah channel yang menggunakan bahasa sederhana dengan mengupas teori dengan cara yang juga sederhana, sehingga akhirnya harapannya bisa lebih memudahkan untuk dipahami. Nah, hari ini insya Allah kita coba untuk membahas pentingnya komunikasi dalam hubungannya antara manajemen sumber daya manusia internasional yang kebetulan memberikan atau mengelola karyawan yang berdasarkan atau berasal dari negara lain. Jadi ini adalah salah satu pokok bahasan dalam MSD internasional. Ya, pembahasan teknik komunikasi ini menjadi penting. Kenapa? Karena dalam hidup pasti kita berkomunikasi dan dalam hubungannya dengan manajemen sumber daya internasional, itu berarti kita ngomongin bagaimana pola komunikasi, cara berkomunikasi atau bahasa yang mereka gunakan antara karyawan lokal dengan karyawan internasional. Dan ini perlu dikelola. Dan sekali lagi, kita bukan cuma ngomongin masalah transfer informasi dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu orang ke orang lain, tapi kita ngomongin lebih jauh dari itu karena ada budaya, ada norma, ada mimpi, ada kebiasaan yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga akhirnya ini menjadi penting karena apa? Karena kalau misalnya ini tidak dipahami dengan baik, maka sekali lagi ini bisa akan membuat yang namanya miskomunikasi gitu ya, atau mungkin komunikasi tidak berjalan dengan baik atau misinterpretasi gitu sehingga ini bisa berakibat fatal gitu. Dan ini sekali lagi bukan cuma ngomongin masalah informasi berpindah dari satu orang ke orang lain, tapi juga masalah lebih jauh dari itu termasuk dalam hal ini adalah bagaimana membangun kepercayaan. Gitu. Sekali lagi ada pola-pola tertentu yang harus difikirkan gitu ya karena ini menyangkut ada juga dengan budayanya. Ya, akhirnya nanti akan ada pola nilai dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini adalah pokok bahasan yang cukup menarik gitu. Kenapa? Karena tadi bila komunikasi ini tidak dijalankan dengan baik gitu ya, tidak dilakukan dengan cara yang bijaksana, nanti bikin karyawan yang harusnya bisa memberikan kontribusi maksimal malah berkebalikannya gitu ya. Ada demotivasi, ada mungkin bahkan nanti akan adanya perpecahan karena ada kubu-kubu yang terbangun di dalam sebuah organisasi yang dalam hal ini adalah komunikasi yang kompleks gitu, organisasi yang kompleks ya. Jadi kita harus melihat bagaimana kita bisa menciptakan keharmonisan dalam berkomunikasi. Nah, ada beberapa hal penting yang bisa dilihat dalam komunikasi lintas budaya gitu ya di era globalisasi atau di dalam sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut ada beberapa negara yang berkecimpung karyawannya di situ, gitu ya. Yang pertama dengan komunikasi lintas budaya yang baik ini bisa mengurangi kesalahpahaman, gitu ya. Ada beberapa negara, bahkan hampir semua negara mempunyai simbol, gaya bicara gitu ya, bahasa yang satu dengan yang lain, gitu ya. Mungkin katanya sama, tapi, persepsi kita tentang kata itu beda, gitu ya. Bahkan, kita nggak usah ngomong jauh-jauh, perbedaan bahasa antar negara, gitu ya, perbedaan bahasa dalam, wilayah Indonesia juga itu berbeda-beda. Satu kata di suku yang A gitu ya, artinya beda dengan yang B, gitu. Jadi ini bisa menimbulkan konflik kalau misalnya tidak kita pahami atau kita tidak sepakati bahwa kita menggunakan bahasa apa, lalu simbolnya dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini juga jadi masalah kenapa, karena biasanya, karyawan, dari luar negeri itu merasa dia lebih tinggi, lebih penting, lebih dibutuhkan, sehingga akhirnya dia nggak peduli dengan, budaya atau bahasa lokal. Nah, orang lokal juga sama parahnya maksudnya. Jadi, orang lokal itu berpikir bahwa ini adalah negara gue, lo tamu, lo harus ngikutin seperti halnya biasa orang lokal itu berkomunikasi. Nah, ini repot, gitu ya. Lalu berikutnya, komunikasi lintas budaya yang bagus itu bisa membangun kepercayaan, kenapa? Karena bahasanya sama gitu loh. Jadi kalau misalnya bahasanya beda, mungkin nanti kan ada kecurigaan gitu ya, kok ngomong nggak dia ngerti, jangan-jangan dia mau berkhianat dan seterusnya. Ini, harus dibangun gitu loh, gimana caranya bisa
mengkomunikasikan atau mentransfer informasi sehingga akhirnya bukan cuma informasi atau data itu terlihat atau terbaca dengan jelas, tapi mereka juga bisa tahu bahwa yang mereka bicarakan adalah hal penting dan ini sekali lagi membangun kepercayaan gitu loh. Bisa kerjasama gitu ya, saling melengkapi, saling mengingatkan kayak gitu-gitu. Ini sekali penting gitu ya. Lalu berikutnya adalah efisiensi kerja dari tim global. Tim yang terdiri dari beberapa negara atau cross-cultural teams itu biasanya mempunyai perbedaan yang sangat tinggi gitu, dibandingkan kalau misalnya timnya itu terdiri dari satu negara yang sama gitu. Ada perbedaan dalam yang sederhana ya penyapaan, menempatkan diri dan seterusnya. Ini penting juga gitu kan, harus kita memahami bahwa budaya setiap tempat juga beda-beda sehingga akhirnya mungkin di satu budaya terlihat normal tapi di negara lain terlihat sangat aneh gitu ya kayak gitu. Nah, lalu berikutnya adalah dukungan untuk ekspat gitu ya. Karena biasanya gini, ini bukannya bermaksud untuk meninggikan para ekspat, tapi orang yang bekerja di lingkungan baru biasanya mereka akan terkaget-kaget dengan perbedaan budaya yang mencolok. Misalnya orang bule mendadak kerja di Indonesia itu mereka akan jadi bingung kalau misalnya ada kebiasaan yang nggak umum gitu. Jangankan gitu, turis yang datang ke Bali pun akan merasa aneh kalau ke Bali karena kebanyakan liburnya. Dikit-dikit ada upacara adat, dikit-dikit harus ada ini segala macam. Itu untuk liburan aja mereka juga merasa aneh, apalagi untuk kerja yang kebetulan berhubungan dengan sesuatu hal yang akhirnya ada kewajiban dan ada gajinya gitu. Jadi ini sangat-sangat penting gitu untuk memahami bahwa kalau ada orang asing masuk ke dalam perusahaan, yang kaget itu bukan karyawan lokalnya aja, tapi sebenarnya bule-bule itu pun mengalami kekagetan budaya atau culture shock gitu. Jadi sehingga akhirnya kalau misalnya ini nggak ditangani dengan bagus gitu ya, akan membuat yang namanya pekerjaan malah nggak jadi benar, malah jadi kacau. Kenapa? Karena orang yang harusnya mengerjakan pekerjaan itu mengalami stres kerja. Ya. Kok jadi begini ya? Kok beda ya? Dia bukan mikirin pekerjaannya, malah mikirin bagaimana menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Dan ini sekali lagi harus disikapi dengan bagus. Nah, apa sih yang jadi permasalahan dalam komunikasi ini gitu loh? Faktor penyebabnya apa? Yang pertama adanya faktor nilai atau values yang berbeda. Nilai adalah keyakinan secara sederhananya gitu ya, nilai adalah keyakinan yang mendasar dan dianut oleh masyarakat tertentu dan ini dianggap benar, dianggap baik, dianggap penting, dianggap esensial banget gitu. Ini nilai, ini value. Misalnya senyum itu untuk orang Indonesia tuh penting banget gitu loh. Kalau ada orang baru datang ke sebuah tempat, orang lama bilang, ah dia sombong banget. Kenapa? Karena dia nggak senyum, dia nggak nyapa gitu. Itu penting banget. Padahal di negara lain senyum kepada semua orang tuh aneh mah. Senyum kepada orang yang baru ditemuin di lift itu aneh padahal. Tapi kalau di Indonesia begitu kita masuk lift juga kadang-kadang kita memberikan senyum pada orang yang udah ada di dalam lift duluan kayak gitu. Karena ya hal yang wajar. Nah, ini juga memberikan perbedaan contohnya di bawah ya. Kalau orang Amerika itu ditempatkan di negara Asia seperti di Indonesia dan Jepang gitu termasuk Malaysia, Melayu gitu biasanya mereka lebih lebih apa ya, lebih kolektivitasnya cukup tinggi gitu, bekerja sama, saling tegur sapa gitu. Tapi buat orang-orang Eropa atau orang-orang bule, mereka biasa mengerjakan sendiri, mereka punya tugas sendiri, mereka ngerjain sendiri gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ini yang kadang-kadang bikin orang Asia yang gerah duluan biasanya dibandingkan negara-negara Eropa. Kenapa? Karena egois, gitu. Nggak enak orangnya, kerjaan sendiri, dia mau menang sendiri gitu. Jadi kayak gitu-gitu modelnya. Nah ini sekali lagi bisa berakibat kepada naiknya intensitas atau konflik dalam sebuah perusahaan. Lalu berikutnya, kenapa ini bisa beda gitu ya komunikasi? Karena ada norma yang berbeda juga. Nah, secara sederhana norma adalah
tata perilaku yang berlaku dalam masyarakat atau budaya, baik tertulis atau tidak tertulis. Kalau tadi kan nilai dasar, gitu ya, nilai dasar yang dipercaya, dianut, nilai dasar. Nah ini, eee, pelaksanaannya gitu loh, bagaimana tata aturan, bagaimana perilaku, bagaimana, orang itu bersikap bila menemukan sebuah masalah, gitu. Misalnya dalam komunikasi karena orang bule itu lebih banyaknya sifatnya individualisme gitu ya, mereka lebih cenderung kalau ngomong langsung minta dong, minta tolong segala macem atau nyuruh segala macem, pokoknya kerjaan lo itu ya gue suruh itu lo terima. Tapi kalau orang Indonesia biasanya dilihat-lihat dulu walaupun kerjaannya misalnya itu, tapi kalau misalnya dia lagi ada pekerjaan lain, biasanya mereka menggunakan bahasa yang lebih sopan, walaupun tetap harus meminta juga gitu ya, tapi menggunakan bahasa yang lebih sopan atau mungkin mencoba untuk lebih tenggang rasa gitu ya, hingga akhirnya nanti, harapannya sih sebenarnya bisa bisa bekerja sama dengan bagus. Tapi sekali lagi, setiap negara, setiap budaya punya aturan berbeda-beda, termasuk dalam hal ini dalam tata laku kesehariannya, gitu ya. Nah ini, terkadang membuat, eee, perbedaan antara satu orang dengan orang dalam permasalahan. Misalnya gini, bule dan orang Indonesia harus cuti sampai dengan berjam-jam. Kalau orang bule ya udah, misalnya udah punya pekerjaan, ya udah dia menyelam ke pekerjaannya itu dengan, ya udah pokoknya pekerjaan gue selesai gitu ya. Misalnya, bule yang nggak di Indonesia misalnya perempuan, bajunya lebih terbuka gitu ya, dan ini membuat orang Asia jadi, "Aduh gimana ya ini?" Jadi segala macam, jadi beda, jadi kayak apa ya, nggak sopan segala macam. Nah ini sekali lagi, eee, intensitas yang sangat panjang, di mana sering ketemu, lama bertemu, ini mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan itu makin lama bisa makin meningkat dan ini bisa berbahaya. Komunikasi bisa tidak berjalan dengan bagus, seperti itu. Ya ini, mengenai apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam pola komunikasi lintas budaya, gitu ya, dalam sebuah pekerjaan. Ada beberapa kasus yang bisa diangkat di sini sebagai contoh. Yang pertama adalah kasus antara perusahaan Jerman dengan Amerika Serikat di mana, pada tahun 98 Daimler-Benz, ini Mercedes-Benz gitu ya, mengakuisisi, eee, Chrysler di Amerika Serikat. Banyak yang bilang bahwa ini adalah merger gitu ya, merger antara 2 perusahaan besar. Jadi ini mereka bergabung, tapi sebenarnya lebih banyak, yang mengeluarkan uang adalah si Daimler gitu ya. Nah, dalam kasusnya 2 perusahaan besar ini bergabung, sekali lagi ada 2 budaya yang digabungkan. Jadi ini ibaratnya menikahkan 2 orang dengan budaya yang berbeda gitu, sehingga akhirnya, ini mengakibatkan terjadinya, kegagalan dalam berkomunikasi, sehingga akhirnya kegagalan dalam pekerjaannya, sinerginya. Dan ini emang agak-agak sedikit, eee sering terjadi juga gitu ya, di mana ada 2 kekuatan sama besarnya bertemu gitu ya, biasanya mereka nggak ada yang mau ngalah, hingga akhirnya ya egonya naik, egonya main, sehingga akhirnya terjadilah bukan cuman nggak bisa bekerja sama, malah jadi perpecahan gitu. Jadinya kita harus tahu bahwa memang ada 2 kekuatan yang bergabung, sehingga akhirnya harus ada yang mengalah atau setidaknya dua-duanya bisa bertenggang rasa gitu ya. Tapi ini kasus ya yang terjadi pada akuisisi besar gitu ya, 36 miliar dolar itu besar banget untuk tahun 98. Jadi ini sekali lagi kegagalan terbesar ketiga disebutkan dalam dunia, eee, otomotif gitu ya. Ini Daimler dan Chrysler. Lalu juga kasusnya Walmart di Jerman. Walmart perusahaan yang memasuki pasar di Jerman. Jadi Walmart masuk ke perusahaan Jerman, mereka mengakuisisi perusahaan Jerman. Toko ini Walmart kan toko serba ada gitu ya, supermarket gitu ya. Mereka masuk ke Jerman dengan mengakuisisi perusahaan Jerman, tapi gagal juga. Masalahnya gagal ini karena
adanya budaya lokal yang mungkin nggak bisa dipahami oleh manajemen, atau mungkin adanya kesalahpahaman dalam melihat budaya gitu ya, sehingga akhirnya tidak berjalan dengan bagus, sehingga akhirnya mau nggak mau setelah mungkin sekitar 9 tahun akhirnya Walmart meninggalkan Jerman gitu ya. Nah ini sekali lagi salah satu beberapa kasus yang bisa kita ambil sebagai contoh gitu ya. Nah, ini sekali lagi kita bisa lihat bahwa bisnis bukan cuma ngomongin uang, kerja bukan cuma ngomongin menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, tapi dalam hidup kita juga harus lihat bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, kita berhubungan dengan orang lain, dan untuk menyelesaikan masalah terkadang kita membutuhkan orang lain untuk menyelesaikannya, dalam hal ini kerjasama. Ya. Nah, untuk bisa bekerja sama tentunya membutuhkan komunikasi, dan komunikasi yang bagus adalah komunikasi yang sepadan, sama-sama gitu ya. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, harus bisa tenggang rasa dan seterusnya, harus bisa menggunakan bahasa yang sama. Nah, ini sekali lagi yang harus dipahamin bahwa dalam manajemen sumber daya manusia internasional ada budaya yang hadir di situ, berkecimpung di situ, dan manajemen harus bisa memahami bahwa dengan budaya yang berbeda-beda itu kemungkinan akan memberikan masalah di kemudian hari. Dan sekali lagi, ini harus disikapi dengan cara yang bijak. Oke, begitu aja Bapak Ibu. Terima kasih juga para mahasiswa yang sudah hadir di sini untuk berkunjung gitu ya. Ini sekali lagi hanya bahasan yang sederhana gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa membuka wacana kita semua yang nonton video ini, atau bisa memberikan wawasan baru, dan mungkin mudah-mudahan bisa membakar rasa ingin tahunya, sehingga akhirnya bisa mendalami lagi dengan cara cari tahu lagi dengan baca buku atau browsing lewat internet tentang permasalahan ini gitu ya. Tapi ini ada satu kalau kita ngomongin bahasa gitu ya, di program studi bahasa, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Arab atau yang lain, ada satu mata kuliah yang berhubungan dengan ini, ya, cross cultural understanding gitu ya. Bagaimana kita memahami budaya lokal dengan budaya pendatang. Bagaimana kita memberikan perhatian di bidang ini, gitu ya. Gitu aja, terima kasih. Selamat siang, saya pamit ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Sehat-sehat semua. Pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.